Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Akromah, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2. Saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang, mengampu bidang studi Bahasa Indonesia, nomor induk mahasiswa 2411650095. Saya mahasiswa PPG LPTK Universitas Insan Budi Utomo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan ikrar dan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Bil Islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Dan utusan Allah. Bil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'an imama wa hakama. Dan aku rela Al-Quran sebagai imam dan hukumku. Dan aku rela sebagai imam dan hukumku. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah ilmuku. Ya Allah tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah kabulkanlah permohonanku ini. Ya Allah kabulkanlah permohonanku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku Islam, Agamaku, Al-Quran kitab suciku. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah diriku serta ibu bapakku dari godaan setan makhluk. Untuk selanjutnya, Bu Isti akan cek kehadiran dulu ya. Afan, Ahmad Ridho, Sabita, ya, alhamdulillah hadir semua ya, nggak ada yang absen hari ini. Ya, baik. Untuk menjunjung rasa nasionalisme kita buka dengan awali dengan menyanyikan lagu nasionalisme yang akan dipimpin. Siapa yo yang mau mimpin? Oke, Akila silakan.
nasional. Untuk selanjutnya, masih semangat? Masih. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, berarti semangat nih. Bagus semangatnya. Baik, sebelum kita ke materi inti pembelajaran, nah, kita main game sedikit ya. Mau ngecek nih, masih fokus atau enggak? Ya, kita bermain sambung kata dengan huruf terakhir. Bisa? Kira-kira? Oke, ini melatih fokus kalian nih. Kita mulai dari atas, satu kata. Hah? Konsekutif. Farhan. Tinggi, oke. Berarti masih konsentrasi. Udah. Oke, berarti fokusnya masih ini ya. Masih bagus nih. Oke, untuk selanjutnya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang materi teks deskripsi. Nah, siapa yang tahu nih pengertian dari teks deskripsi? Kita review lagi nih materi yang kemarin. Teks deskripsi apa? Oke, Sabita. Oke, betul? Betul nggak? Ya, oke, ya. Untuk selanjutnya, nah ini, kalau tadi udah disampaikan terkait dengan pengertiannya, berarti sekarang ciri-ciri dari teks deskripsi. Yo, siapa yang bisa? Yang pertama. Oke, Sultan. Iya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua. Oke, yo, Aira. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Iya, apa? Bisa diulang? Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Iya, penggambaran secara jelas dan melibatkan indera. Oke. Yang ketiga. Yo, Haidar. Membuat pembaca ikut merasakan atau mengalaminya. Oke. Terakhir. Yo, ciri terakhir, yo. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan badan secara terperinci. Iya, betul. Nah, sekarang berarti teks deskripsi ini apa? Memperinci. Jadi, yang bisa diperinci apa? Kalau teks deskripsi? Benda atau ruangan ya, contohnya. Atau apa? Iya, peristiwa. Oke. Sekarang nih. Bu Isti sebelum, nah dari teks deskripsi tadi, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, Bu Isti akan menyampaikan dulu nih tujuannya. Nah, karena di materi ini kita akan, kalau kemarin sudah teks deskripsi dan ciri-cirinya, hari ini kita akan belajar menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks apa? Deskripsi. Nah, sebelum ke teks deskripsi, informasi dari teks deskripsi berarti kalian harus apa? Informasi. Kalian bisa mendapatkan informasi dari teks deskripsi itu berdasarkan apa? Ayo. Selain observasi. Iya, membaca teksnya. Oke, bagus Kesia. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu secara berkelompok nanti kalian bisa menemukan ide pokok dan ide pendukung dari teks deskripsi. Kemudian dari kamu diskusi kelompok tadi, kamu dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan masukan atau tanggapan terhadap presentasi teman kalian tadi. Ya.
ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang kira-kira nih manfaatnya kamu mempelajari ini. Ide pokok, menemukan ide pokok dan ide pendukung. Kira-kira manfaatnya apa nih? Kamu bisa apa? Bisa mengetahui apa yang dibahas atau diceritakan di setiap paragraf. Oke, ya, terima kasih untuk Akila. Baik, untuk selanjutnya, nih Bu Isti akan pertanyaan dulu. Apa yang dimaksud ide pokok? Ada yang tahu? Siapa? Oke, Azam, yuk, silakan Azam. Oke, ide pokok itu kalimat utama yang ada di setiap paragraf yang letaknya di awal biasanya. Oke, untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ide pendukung? Ada yang tahu? Oke, Saskia, silahkan. Ide pendukung adalah gagasan-gagasan perlahan yang mendukung ide pokok dalam sebuah diskusi. Iya, betul. Nah, jadi ide pendukung ini biasanya apa? Untuk memperjelas nih, memperinci. Jadi lebih jelas dan itu akan memperkuat ide pokok yang disampaikan. Nah, oke, sekarang yang ketiga. Apa kira-kira nih? Kira-kira apa perbedaan dari ide pokok dan ide pendukung? Yuk, siapa? Oke, yuk, Bian. Kalau ide pokok ada di kalimat utama. Biasanya ada setelah kalimat, biasanya ada setelah ide pokok atau kata-kata yang berfungsi untuk memperjelas atau memperinci suatu kata. Iya, nah akan melihat tayangan video. Nah, kenapa tayangan video diputar? Nah, ini nanti dari video yang kalian lihat, nanti kamu akan cek ide pendukungnya seperti apa, ide pokoknya seperti apa. Ya, silahkan disimak. Perbedaan kata letak. Perbedaan yang pertama antara candi Hindu dan juga Buddha adalah pada kata letak. Candi Hindu, bangunan utamanya biasanya terletak di belakang dan jalannya cukup jauh dari pintu masuk. Kemudian, Oke, baik. Setelah tadi menonton video itu, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan berdasarkan bentuknya? Yuk, berdasarkan bentuknya. Siapa yang mau menjawab? Berdasarkan bentuknya. Oke, Kesya. Kalau Candi Borobudur bentuknya bulat, kalau Prambanan bentuknya lebih rumit. Oke. Ada yang silahkan berkelompok. Kita akan mencoba untuk berlatih menemukan ide pokok dan ide pendukung dari tadi Candi Prambanan, video perbedaan Candi Prambanan dan Borobudur. Kita akan berlatih menemukan ide pokok dan ide pendukung. Yang sebelah sini Candi Borobudur, yang di sini Candi Prambanan. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian berdiskusi kelompok untuk mencari ide pokok dan ide pendukungnya. Baru nanti kita akan presentasikan di depan. Ada yang ditanyakan? Udah dibuka LKPD-nya? Ya, di situ ada teks. Di situ disuruh apa? Cari ide pokok, ide pendukungnya, ya. Ya. Yuk, silahkan langsung dikerjakan. Udah kan? Oke, kita mulai presentasi ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 6. Kemudian kelompok 4. Kelompok 2.
Yang sudah selesai? Yuk. Silahkan. Yuk. Silahkan kelompok 6 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo kelompoknya. Langsung paragraf 2-nya yang mana? Yang mana tadi? Mic. Yuk, silahkan kelompok 6. Yuk, silahkan yang kelompok lainnya diperhatikan dulu yuk. Temennya ada yang presentasi? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ide kelompok dari strategi kampanye yang kelompok 6 yang belum berkembang selanjutnya sehingga kita ada di manusia. Dari paragraf pertama dapat diperoleh ide kelompok yang terletak pada kalimat pertama dan paragraf pertama yang berupa Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Untuk ide pendukung, mulai dari kalimat sebagian lokasi Candi Prambanan berada di Kabupaten Sleman dan sebagian di Kabupaten Klaten hingga akhir paragraf. Untuk paragraf kedua, Candi Prambanan diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Galuh, maka Manakawur dan Wangsa Sanjaya. Untuk ide pokoknya yang terletak kalimat pertama, paragraf pertama. Lalu ide pendukung mulai dari kalimat meskipun belum bisa dipastikan tahun pendiriannya dan siapa yang memerintahkannya, pembuatannya hingga akhir paragraf. Untuk paragraf ketiga dapat diperoleh ide pokok yang terletak di kalimat pertama dan paragraf pertama. Kalimatnya berupa candi ini dibuat untuk memuja Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Vishnu, dan Shiva. Lalu untuk ide pendukung dimulai dari kalimat namun berdasar tema Candi Siwa merupakan yang terbesar dengan tinggi 47 meter yang menunjukkan Siwa lebih diutamakan hingga akhir paragraf. Demikian yang kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Untuk selanjutnya ada yang mau memberi masukan? Kelompok Akila, bagaimana dengan presentasi dari kelompok 6 tadi? Bagus, bicaranya lancar, bata-bata, sama kertasnya hiasannya bagus, lucu banget. Tulisannya juga rapi. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 4. Yuk, kelompok 4 silahkan.
terima kasih untuk yang presentasi hari ini. Nah, dari presentasi tadi, alhamdulillah dari 3 tadi yang sudah presentasi 3 kelompok sudah bagus untuk penyampaiannya. Mungkin PD-nya ketika menyampaikan presentasi ke depan harus perbaiki lagi ya. Nah, untuk itu kira-kira nih dari hasil tadi sudah bisa mencari atau menemukan ide pokok dan ide pendukung? Udah? Oke. Berarti tadi ide pokok itu apa? Gagasan utama yang disampaikan. Ide pendukung? Gagasan tambahan atau apa? Pendukung atau penjelas yang untuk menguatkan apa? Ide pokok ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang dari kita belajar tadi berarti kita udah paham ya. Paham tentang teks deskripsi itu apa, ciri-ciri teks deskripsi seperti apa, kemudian cara menemukan ide pokok dan ide pendukung itu seperti apa ya. Berarti udah paham ya. Kemudian sekarang Bu Isti mau nanya nih, kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang telah kalian pelajari? Ayo coba Alina. Saya jadi paham tentang memahami dan menemukan ide pokok serta ide pendukung dalam teks deskripsi. Berarti sekarang paham ya, lebih paham. Awalnya nggak paham? Enggak. Oke. Terus ada yang belum dipahami dari teks deskripsi ini? Ada enggak? Berarti paham semua? Oh, alhamdulillah. Berarti tidak ada ini ya, kesulitan ya dalam menentukan ide pokok dan ide pendukung? Nggak ada. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, tadi yang belum tampil kelompok 1, 3, dan 5 ya. Oke, pertemuan besok kita mulai presentasi lagi. Kemudian selain presentasi, kita minggu depan akan belajar masuk ke materi apa yuk kira-kira ciri kebahasaan. Biasa yang digunakan apa kira-kira? Yuk. Iya, menemukan konjungsi dalam lirik lagu. Nah, kita nanti akan bermain kata lagi, konjungsi ya. Kita akan mencoba mencari konjungsi dalam lirik lagu. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Wah, ngantuk. Enggak. Oke, kira-kira kelompok 1, 3, 5 siap untuk presentasi minggu depan? Siap. Siap. Jangan lupa kita akan belajar tentang apa tadi untuk pertemuan selanjutnya selain presentasi? Apa? Menemukan konjungsi dalam lirik lagu. Oke. Silahkan sebelum kita akhiri, silahkan dirapikan tempat duduknya, mejanya. Ayo dirapikan. Udah rapi, dicek. Silahkan dimasukkan buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas.
Kita tunggu temennya yang sedang merapikan. Udah? Udah belum? Oh, belum. Belum. Oke, sebelum kita tutup, kita main game lagi dah. Siap nggak? Kita bermain kata lagi ya. Oke. Bermain kata seperti tadi. Mulai dari Bian. Bisa diulang apa? Adik. Adik. Tempat. Pulang. Gugus. Saksi. Itu. Uang. Gereja. Gereja. Ayam. Makan. Nangis. Sakit. Tari. Hit. Hah? Indah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, sebelum kita tutup, tolong tetap semangat dalam belajar ya, karena kalian sebagai generasi penerus nih, nggak boleh males-malesan, ya. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk tempat sholat kelas 7 di aula lantai 4, kelas 8 di koridor lantai 3, dan kelas 9 di aula lantai 2. Sekali lagi, untuk tempat sholat kelas 7 di aula lantai 4, kelas 8 di koridor lantai 3, dan kelas 9 di aula lantai 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, mohon maaf, baru ada pengumuman. Ya, sebelum kita tutup dengan pembelajaran kali ini, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Asyhadu alla Maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.